Guys, Pical mau nanya nih, apakah teman-teman lagi ngerasa stres sendiri kalau ngelihat kabel headphone yang malang melintang di atas meja ataupun di meja kerja teman-teman sekalian lah? Tapi kayaknya di sisi lain juga ogah gitu kalau mau pakai TWS. Bisa jadi mungkin karena kupingnya lubangnya kekecilan atau mungkin sekedar nggak nyaman aja. Nah, oleh karena itu, maka wireless headphone dari Edifier yang akan Pical review kali ini, itu kayaknya yang menjadi solusi buat hal yang teman-teman sedang cari deh. Karena secara fungsi dan tampilan, headphone ini tuh nggak kalah bagusnya dari headphone berkabel yang teman-teman mungkin udah beberapa kali pakai. Penasaran kan ya? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical kembali akan nge-review sebuah wireless headphone dari Edifier, yaitu Edifier WH700NB Wireless Headphone. Seperti biasa, nanti pembahasan ini kita akan mulai dari unboxing dulu, desain, fitur, kualitas suara, hingga gimana pengalaman pemakaian Pical selama Pical melakukan pengetesan untuk headphone ini. Jadi mari kita akan mulai reviewnya. Pertama kali untuk kemasan wireless dari headphone ini sendiri tuh menggunakan tim color perpaduan warna putih dan juga putih gading, yang malahan kelihatan kayak agak krem-krem begitu. Nanti mulai dari depan kita bisa temukan penampakan headphone-nya, logo Edifier di kiri atas, dan juga teks WH700NB di bagian kanan bawah. Di sisi kanan nanti hanya ada penampakan kecil headphone, sedangkan di sisi kiri terdapat tampilan tombol-tombol interface dan juga infografis kecil untuk daya dari baterai headphone ini. Lalu di sisi belakang terdapat gambar headphone yang merupakan sambungan dari gambar di sisi sebelah kiri, ada juga infografis untuk fitur, serta kelengkapan headphone, logo Edifier, dan juga teks lagi yaitu WH700NB. Di sisi atas nanti terdapat teks wireless noise cancellation over-ear headphone yang Pical akan coba bahas nanti fiturnya di bagian sesi fitur ya. Dimana nanti ini teksnya ini tuh memiliki latar belakang biru terang dan sisanya paling cuma terakhir di sisi bawah terdapat serial number, kode warna produk, alamat kantor resmi Edifier, dan juga peringatan-peringatan dalam beberapa bahasa. Nah, kita udah bahas kotaknya, kita akan bahas isi dari kemasannya. Dan seperti yang tadi sudah Pical sebutkan, bahwa di sisi belakang kotaknya nanti kita akan mendapatkan sebuah unit headphone, kabel charger USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 51 meter dari konektor kepada konektornya, dan juga buku petunjuk penggunaan serta kertas berisi informasi penting keselamatan. Untuk isi kotaknya sih Pical nggak terlalu banyak komentar. Ini benar-benar simple, walaupun straight to the point. Nah, masuk ke bagian desain sendiri, maka wireless headphone ini tuh hadir dengan dua warna utama, yaitu warna hitam dan juga white ivory atau putih gading. Dan untuk unit yang Pical review kali ini adalah varian yang white ivory. Jadi, ini kayak putih gading yang elegan sih menurut Pical ya. Ini tuh sama sih kayak warnanya Edifier TWS1 Pro yang sudah pernah Pical review tahun yang lalu. Benar-benar sama persis gitu warnanya. Kemudian untuk detail desainnya, maka wireless headphone ini mengadopsi konsep over-ear dengan housing berbentuk oval yang terbuat dari bahan plastik berkualitas dengan ketebalan 3,6 cm. Ear cup-nya ini nanti juga dilengkapi dengan ear cushion berlapis bahan kulit sintetis berwarna coklat muda setebal 1,5 cm. Sehingga secara keseluruhan ear cup-nya ini memiliki ketebalan 5,1 cm pada masing-masing sisi. Di sini Pical harus apresiasi sih, karena kelihatan campuran warna putih gading dan juga coklatnya ini tuh, aduh ya ampun, elegan parah, sumpah, bener-bener goks. Lalu untuk kelengkapan user interface dan juga I/O port-nya, maka tombol-tombol seperti kayak tombol volume up, volume down, power, LED indikator, Bluetooth, dan juga port USB Type-C hanya terdapat di housing ear cup sebelah kanan. Sementara untuk lubang mikrofon itu ada di sisi bagian bawah dan juga lubang exhaust ada di sisi atas pada kedua housing ear cup-nya. Next ke bagian headband, nanti material dan juga warna yang digunakan ini sama persis dengan housing ear cup-nya. Sehingga headband ini tuh terasa solid dan juga firm saat digunakan. Ditambah lagi ada metallic telescopic arm yang fungsinya buat ngatur tinggi rendahnya headband supaya nyaman nih kalau kita pakai headphone-nya. Telescopic arm gini juga terhubung dengan engsel yang smooth banget pada saat kita gunakan, yang dimana dia bisa ngelipat ear cup-nya ke bagian dalam headband atau bahkan bisa diputar sampai 90 derajat. Terutama kalau buat kita yang nggak mau pakai headphone-nya, itu yang lagi pakai di leher gitu ya, ini enak banget karena bisa pas gitu di badan kita. Cuma satu nih, engselnya ini terbuat dari bahan plastik, jadi kayaknya kita harus hati-hati agar jangan sampai kenapa-napa. Walaupun sebenarnya secara material sih Pical pakai beberapa juga nggak ada masalah sih, cuma jaga-jaga aja.
Lanjut ke sisi atas, nanti headband-nya juga dilengkapi dengan pad berlapis kulit sintetis berwarna senada dengan ear cushion-nya yang terbuat dari material memory foam. Waktu Pical tekan-tekan sih ya, ini padnya tuh empuk banget dan dia nggak kempes begitu. Jadinya bikin headphone-nya ini kelihatan premium, tebel, dan terkesan mahal. Ya emang nggak murah juga sih ujung-ujungnya headphone-nya, tapi tunggu dulu, kita belum sampai ke situ. Nah, kalau bicara soal feeling pemakaian, ya wireless headphone ini tuh memiliki bobot 270 gram yang tergolong ringan di kepala Pical. Earcup-nya juga mantap memenuhi telinga Pical secara utuh, tanpa adanya gap yang Pical rasakan ataupun terlihat secara visual. Ear cushion-nya ini juga empuk loh teman-teman, tapi pada waktu Pical pakai di ruangan non-AC memang agak sedikit gerah sedikit. Tapi kita pindah ke studio yang ada AC-nya, maka earcup-nya ini tuh so far so good, aman-aman aja. Jadi kayaknya memang kurang oke kalau kita gunakan di ruangan yang mungkin cenderung hangat. Apalagi kayak Pical di Makassar sini, panas sekali bos, nggak bisa dipakai buat lari nih, bakal gerah. Dan sebenarnya mungkin gripping feel pada headband-nya ini tuh agak terasa mencengkram. Jadi kayaknya agak neken gitu di beberapa area kepala Pical. Ini sih sebenarnya plus minus. Plusnya karena memang pada waktu Pical ajak pakai lari pagi, maka headphone-nya ini tuh masih nyantol dengan baik di kepala Pical. Minusnya, pad yang ada di bagian atas dari headband-nya itu jadi kayak neken ke ubun-ubun Pical. Bisa jadi mungkin karena kepala Pical yang gede ya, bisa jadi. Jadi beberapa kali Pical harus posisikan headband-nya agak ke belakang, biar padnya tuh nggak pas kena ke ubun-ubun. Ya mungkin ini karena kontur kepala Pical aja yang agak aneh gitu ya. Cuma ya itu pengalaman langsung yang Pical rasakan. Next, kita masuk ke bagian pembahasan kualitas suaranya, di mana secara singkat, Pical bisa bilang produksi suara headphone ini termasuk oke punya, walaupun memang sifatnya cenderung balance. Karena Pical tes di semua genre lagu, mulai dari ballad, R&B, rock, sampai ke dangdut koplo pun model-model suaranya tuh oke lah. Nggak ada terlalu memang bass yang nge-boom, dan nggak ada treble juga yang cempreng-cempreng amat. Suara vokalnya juga kayaknya pas aja gitu di tengah-tengah instrumennya. Jadi ini tuh cocok banget sih buat teman-teman yang memang suka dengan model-model setup yang balance begini. Walaupun mungkin kurang cocok buat para bass head ataupun yang metal head, karena kayak nggak terlalu ngegas gitu suaranya. Dan secara spesifikasi lengkapnya pun, wireless headphone ini memiliki dynamic driver berdiameter 40 mm, dan juga memiliki spek impedance sebesar 32 ohm, frekuensi respons mulai dari 20 hingga 20.000 Hz, dan juga sound pressure level sebesar 91 desibel, dengan toleransi sebesar 3 desibel. Yang artinya, headphone ini dapat menghasilkan tingkat tekanan suara antara 88 hingga 94 desibel. Dan secara volume pun, wireless headphone ini tidak memiliki volume independen, yang artinya hanya bergantung dengan media player yang saat itu sedang terhubung. Pada waktu pengetesan Pical sih, volume suara di 100%-nya ini tuh sebenarnya udah nggak nyaman banget didengar. Dan titik nyamannya tuh berada di sekitar 60-70% aja. Terus juga untuk profil suaranya, teman-teman bisa ganti-ganti nanti di aplikasi yang namanya Edifier Connect, di bagian sound effect. Pical sarankan teman-teman download deh di aplikasi iOS ataupun di Android. Edifier Connect buat jadi partner di headphone ini. Pada menu ini nanti terdapat 4 preset yang kita bisa pakai, yang bisa teman-teman gunakan seperti klasik, pop, klasikal, dan juga rock. Ini klasik sama klasikal apa bedanya? Walaupun begitu, mungkin ada agak yang aneh. Entah kuping Pical yang terlalu standar, emang spek kuping Pical tuh ala kadarnya gitu ya, atau memang presetnya ini nggak terlalu beda jauh gitu ya. Pas waktu Pical tes ini, presetnya tuh kayak nggak terlalu ngasih perubahan yang signifikan. Kayak nggak terlalu banyak gitu bedanya. Nggak seperti waktu Pical ngetes Edifier TWS1 Pro 2, yang presetnya masih berasa banget bedanya antara satu dengan yang preset kedua. Ya entahlah. Nah, seperti yang Pical mention tadi bagian desain, wireless headphone ini juga memiliki mikrofon yang bertipe ENC, atau Environmental Noise Cancellation, pada masing-masing dari earcup-nya. Mikrofon ini memiliki spek sensitivitas sebesar minus 32 desibel dengan toleransi sebesar 3 desibel, yang artinya mikrofonnya bisa menangkap suara rendah di rentang minus 29 desibel hingga ke minus 35 desibel. Buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana hasil suara dari mikrofonnya, sabar, nanti Pical tunjukin di bagian fitur. Jadi sabar dulu ya. Nah, masuk ke bagian fitur, seperti beberapa produk Edifier terbaru yang pernah Pical review, maka wireless headphone ini juga sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3 dengan support kepada audio codec SBC dan effective distance sejauh 10 meter yang sudah support dengan beberapa Bluetooth protokol modern. Pokoknya intinya membuat wireless headphone ini tuh bisa digunakan sebagai media komunikasi. Selain itu, sama dengan dua TWS Edifier yang kemarin Pical review, maka wireless headphone ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ANC atau Active Noise Cancellation. Cuma bedanya pada wireless headphone ini tuh hanya dikasih 3 profile, yaitu noise cancellation, ambient sound, dan juga noise cancellation off. Ketiga profile ini nanti bisa kita cycle dengan menekan satu tombol Bluetooth yang ada di earcup sebelah kanan. Waktu Pical tes si ANC-nya ini itu bekerja dengan baik. Telinga Pical langsung terasa kedap walaupun masih ada sedikit suara-suara di sekitar Pical yang terdengar. Kemudian untuk mode ambient sound-nya, ini efeknya memang nggak sewah dari TWS1 Pro 2.
Soalnya kuping Pichel tuh masih kerasa kedap, walaupun cuma suara angin-angin gitu yang kayak berasa kedengeran. Dan waktu ANC-nya off, itu feelingnya malahan sama aja kayak waktu kita hidupin ANC-nya. Jangan-jangan Pichel ngerasa kayaknya mungkin gara-gara efek dari cushion-nya gitu ya. Jadi saran Pichel jangan gunakan headphone ini di tempat yang terlalu sepi. Supaya kita masih bisa aware dengan keadaan sekitar gitu ya. Biar jangan antisosial lah kalau kata anak zaman now, ansos. Sementara untuk media controlnya, seperti yang sudah Pichel mention di bagian kualitas suara, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Edifier Connect yang bisa di-download tadi ya, di Android Play Store ataupun Apple App Store. Interface aplikasi ini sudah Pichel jelaskan di 2 video TWS Edifier terbaru di channel Pichel Techno. Linknya bisa teman-teman klik di atas ini atau nanti di kolom deskripsi di bawah. Perbedaannya nggak banyak dengan 2 TWS ini. Palingan hanya di bagian device profile yang hanya menunjukkan 3 profile ANC yang tadi. Dan juga ada menu control setting di bagian setting yang menunjukkan menu multifunction key. Sisanya sih sebenarnya sama-sama aja. Tapi sayangnya headphone wireless ini tuh belum dilengkapi dengan DAC. Jadinya headphone ini tuh kayak pure hanya bisa menggunakan Bluetooth sebagai koneksinya. Dan karena hanya menggunakan Bluetooth, maka sudah pasti ada latency sound yang terjadi. Tapi sekali lagi, wireless headphone ini sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3. Jadi secara teoritis, latensinya bisa diminimalisir sekecil mungkin. Ditambah lagi dengan fitur game mode pada aplikasi Edifier Connect, maka produksi suara wireless headphone ini tuh sudah mendekati akan real time. Ya, daripada Pichel ngebacot, teman-teman juga nggak tahu gitu ya. Ini Pichel tunjukin deh, latency sound test sekaligus microphone test untuk Edifier WH700N wireless headphone yang di-pairing dengan device ROG Phone 7 dari tim Pichel Techno. Check this out. Kali ini Pichel kembali akan nge-review sebuah TWS earbuds Edifier di lini W series, yaitu Edifier TWS 1 Pro 2. Dan seperti biasa, pembahasan kali ini nanti kita akan Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel kembali akan nge-review sebuah TWS earbuds Edifier di lini W series, yaitu Edifier TWS 1. Halo guys, dengan Jalox di sini, dan kali ini kita lagi ngetes ini nih, headset wireless dari Edifier, namanya Edifier WH700NB. Ini sedang menggunakan koneksi Bluetooth ke HP ini, ROG Phone 7 ya. Lihat ya teman-teman ya, ini dia lagi connect sekarang. Ini kita akan coba range-nya, karena bilangnya range itu sekitar 10 meter. Jadi Jalox akan bawa ke 10 meter ke halaman buat ngetes range-nya dapat apa enggak. Oke, kita tadi sambil keluar, ya lihat ya, tuh. Lagi di studio, lagi ngetes. Kita keluar sekarang, teman-teman. Ya. Nah, itu dia. ROG Phone 7 lagi di situ, lagi nge-record. Nah, itu dia. Recordingnya di sebelah sana, di jendela itu. Ini kita udah jarak udah sekitar 10 meter ya. Ini udah 10 meter di ini. Udah malam guys, nggak apa-apa lah. Lumayan, nggak ada orang, jadi nggak ribut. Itu aja, kita lihat hasilnya sama-sama ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi. Balik lagi ke studio sekarang. Nah, itu dia, masih nge-record ya. Teman-teman bisa lihat di tampilan videonya, harusnya dia bergerak itunya. Ya, itu dia teman-teman. Thank you. Selanjutnya sebagai pelengkap di bagian fitur yaitu proses pairing. Seperti beberapa produk Edifier yang Pichel review, maka proses pairing wireless headphone ini tergolong sangat mudah. Pertama, pada saat pertama kali kita hidupkan, teman-teman tinggal hidupin aja headphone-nya dengan menekan tombol on-off atau yang power tadi di antara tombol volume selama 3 detik. Setelah itu nanti LED indikator tuh kayak akan kedip-kedip hijau merah secara bergantian. Yang artinya headphone ini sudah masuk kepada mode pairing. Nanti tinggal nyalakan aja koneksi Bluetooth pada handphone ataupun device yang kita mau pairing, lalu koneksikan dengan Bluetooth nama yaitu WH700NB. Dan serunya lagi, wireless headphone ini memiliki fitur dual device connectivity, yang artinya headphone ini bisa kita koneksikan dengan 2 device yang berbeda. Caranya dalam posisi headphone terkoneksi ke device pertama, tinggal tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 3 detik, sampai LED indikatornya berkedip-kedip hijau merah atau headphone sudah dalam posisi pairing, dan juga masih terkoneksi dengan device yang pertama. Setelah itu nanti dia akan terputus kepada device pertama secara otomatis. Dan itu tinggal nyalain aja koneksi Bluetooth pada device kedua, lalu koneksikan dengan Bluetooth ID yang sama, dan koneksikan di device pertama secara manual. Udah, gitu aja. Walaupun begitu, memang kelemahan dari dual device connectivity ini tuh kita nggak bisa mendengarkan suara dari kedua device ini secara bersamaan. Jadi mau nggak mau harus gantian. Dan kalau misalnya kita mungkin udah terlalu bingung gitu, ini udah connect ke device mana, teman-teman bisa kok nge-reset koneksinya. Tinggal cukup klik dan tahan aja tombol volume up dan volume down selama 3 detik secara bersamaan, atau sampai LED-nya itu berkedip-kedip hijau merah, yang menandakan headphone ini masuk lagi ke mode pairing. Oh ya, Pichel juga nggak nemu sih info apapun soal sertifikasi pada wireless headphone ini. Apakah kayak tahan debu ataupun tahan cipratan air. Jadi saran Pichel, gunakan wireless headphone ini di dalam ruangan ataupun sebisa mungkin tidak terpapar dengan debu ataupun air lah. Kalau mau diajak jalan-jalan juga jauh-jauh dari banyak yang cipratan air deh, biar lebih aman gitu kan, daripada resiko.
Selanjutnya di bagian baterai, maka sama seperti sertifikasinya, nggak ada info apapun mengenai kapasitas dari baterainya. Di situs resmi Edifier pun ini hanya tertulis ultra long battery life ya, dengan keterangan 68 jam pemakaian dengan fitur active noise cancellation yang hidup dan juga 45 jam dengan pemakaian tanpa fitur active noise cancellation. Mantap juga, berarti sekitar kayak 2 hari dengerin lagu non-stop masih bisa hidup nih kalau ANC-nya mati. Dan juga nanti kalau misalnya teman-teman baterainya pun habis, tinggal charging aja dengan support kepada 5 volt dan 1 ampere atau setara dengan charger berdaya 5 watt. Harusnya banyak sih mungkin kita di rumah. Dan bahkan yang menariknya, hanya kita charge aja selama 10 menit dia bisa bertahan untuk memainkan lagu selama 8 jam. Jadi goks. Pokoknya bisa dengerin lagu terus non-stop tanpa terganggu sama urusan baterai. Mantap Edifier. Overall, menurut aku pribadi Pichel, Edifier WH700NB headphone wireless ini tuh merupakan device audio yang cocok banget buat teman-teman yang suka dengan namanya portabilitas tapi tetap mau gaya. Selain menjadi sebuah device yang sudah siap pakai dan juga desainnya yang cakep banget, maka headphone ini tuh bisa menjadi daily driver teman-teman sekalian, baik secara indoor maupun outdoor. Walaupun dengan catatan yang tadi ya, ingat, jauh-jauh dari banyak cipratan air biar panjang umur nih headphone-nya. Yang Pichel salut sih secara kualitas audio memang ini tuh balance antara audio dan juga mikrofonnya menurut Pichel ya oke lah dengan bentuk yang begini juga gitu. Jadi kita masih bisa gaya juga. Nggak cuma kayak model sangar-sangaran doang gitu ya. Ini kayak sleek gitu. Sementara untuk harganya sendiri, wireless headphone ini tuh dibanderol dengan harga mulai dari 500 ribuan di online shop dari resminya Edifier Indonesia. Nanti teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya lebih lanjut, bisa cek link toko resmi Edifier di deskripsi yang Pichel akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Teman-teman, Pichel mau ingetin juga, jangan lupa kunjungi beberapa YouTube channel kita di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Main Game, yang bahas soal game konsol, IMG Fams yang bahas vlog aktivitas Pichel dan keluarga, serta Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa di-subscribe ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. Until the next video. Bye-bye! Tapi baru nyadar ya, coklat-coklat gitu cocok dong kayak pas pakai jaket begini. Gimana sih barangnya?